Ada sebuah persamaan Y sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 5. Ditanya kalau persamaan parabola ini atau fungsi kuadrat ini ditranslasikan oleh min 3, 4. Nah, misalkan. Maka jagoan, jago matematika. Jago matematika. Jago matematika. Oke, kita belajar tentang translasi tentang persamaan bayangan dari sebuah garis atau kurva. Seperti awal kita sudah belajar translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Kalau contoh sebuah titik gimana? Jika punya ada titik x, y ditranslasi oleh AB, maka bayangannya menjadi x plus a, y plus b. Gitu ya. Artinya apa? Ini adalah bayangan. Berarti ini sebenarnya adalah x-aksen. Ini y-aksen. Apa sih artinya x-aksen? X-aksen adalah bayangan dari x. Y-aksen berarti bayangan dari y. Oleh karena itu bisa kita tulis dalam bentuk formula x-aksen sama dengan x ditambah a. Gitu ya. Y-aksen berarti Y ditambah B. Nah, ini berguna untuk menyelesaikan jika soalnya tentang persamaan garis atau persamaan kurva di translasi. Kita contoh. Jadi misalkan ada sebuah persamaan garis Y sama dengan 3x min 6. Ditranslasi oleh 2, 3. Oke, bayangannya apa? Bayangannya pasti garis juga ya. Jadi jika ada garis atau kurva parabola atau bidang ditranslasi pasti hasilnya sama. Karena translasi hanya digeser. Oleh karena itu, kalau ditanya persamaannya bagaimana bentuknya, kita pakai konsep awalnya. Kita tulis dulu aja konsep awalnya. Konsep awalnya adalah x-aksen sama dengan x ditambah a. Siapa sih A-nya? 2 ya. Ini nih. Terus y-aksen sama dengan y ditambah b. Siapa b-nya? 3. Maka bayangannya apa? Nah, kalau ditanya persamaan bayangan, karena ini kita mencari persamaan bayangan, yang namanya persamaan bayangan pasti persamaan garis juga dalam bentuk aksen-aksen. Karena kan dalam bentuk bayangan. Bayangan kan tadi apa? Aksen. Ini persamaan awalnya. Tidak ada aksen. Berarti jawabannya dalam bentuk aksen-aksen. Gitu. Walaupun nanti di kunci jawaban atau di pada hasil akhirnya kita balikan lagi ya, dihilangin aja aksennya. Nah, oleh karena itu, karena ini ada x sama y, kita harus substitusi siapa x, siapa y-nya. Jadi x-nya itu apa? Y-nya itu apa? 2-nya kita pindah ke kiri, jadi x aksen min 2. Begitu juga 3-nya pindah ke kiri, jadi y aksen min 3. Setelah itu baru kita substitusi ke persamaan garisnya. Y-nya diganti menjadi y aksen min 3 sama dengan 3 kali x. X-nya adalah x aksen min 2. Lalu kita kalikan ke dalam. Dan jangan lupa nanti pada akhirnya aksen-aksennya pun kita hilangkan. Jadi 3x aksen min 12, terus min 3-nya juga pindah ke kanan, jadi min 12 plus 3, ya, karena min 3 pindah ruas menjadi plus 3. Jadi min berapa ini? Min 8. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adalah y aksen sama dengan 3x aksen min 8. Ini dia. Tapi biasanya kalau kita tulis di kunci jawaban atau nanti di pilihan gandanya, aksennya tinggal kita hilangin aja ya. Maka jadi jawabannya adalah y sama dengan, nggak usah pakai aksen-aksen ya. Jadi y sama dengan 3x min 8. Sudah gitu. Gimana? Paham? Kalau masih kurang, kita latihan lagi aja. Coba lagi Kak. Contoh kedua, ini contoh pertama, contoh kedua. Misal ada sebuah persamaan garis 2x
plus 3Y min 6 sama dengan 0 ditranslasi oleh, misalkan ditranslasi oleh 5 min 2. Oke, kita tulis dulu formulanya gimana sih? X aksen, selalu gitu ya. X aksen atau X bayangan adalah X ditambah translasinya. Siapa translasinya? 5. Terus Y aksen sama dengan Y ditambah, siapa translasi yang Y-nya? Min 2. Ditambah sama min 2 langsung jadi min 2. Karena ditanya bayangan, berarti dalam bentuk aksen-aksen. Yang diketahui bukan aksen-aksen atau persamaan awal. Oleh karena itu kita substitusi X dan Y-nya. Bukan X aksen Y aksen. Maka dari sini kita cari X-nya dan cari Y-nya. Kita substitusi ya. Jadi 5-nya pindah ruas. Jadi X aksen min 5. Y aksen plus 2. Nah, baru disubstitusi. 2 dikali X. X-nya diganti oleh X aksen min 5. Ditambah 3 kali Y. Y-nya Y aksen min 2. Plus 2. Dikurang 6. Sama dengan 0. Kita kaliin ke dalam. 2X aksen min 10 ditambah 3Y aksen plus 6 min 6. Jadi persamaan garis bayangannya adalah ini dia. 2X aksen plus 3Y aksen min 10. Tapi biasanya di kunci jawaban nggak usah pakai aksen-aksen ya. Tinggal dihilangin aja aksen-aksennya. Ini dia yang namanya persamaan bayangan dari sebuah garis 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0 ditranslasi oleh 5 min 2. Oke? Kan masih bingung? Oke, saya contohin satu lagi. Kalau misalkan sebuah kurva. Y sama dengan, ya jadi persamaannya kan bisa persamaan garis, bisa persamaan kurva atau parabola. Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Ditranslasi oleh misalkan min 2 min 3. Seperti biasa kita tulis dulu konsep awalnya. Gimana? X aksen sama dengan X ditambah min 2. Ditambah sama min 2 langsung aja min 2. Y aksen adalah Y ditambah min 3. Langsung saja min 3. Karena ditanya persamaan bayangan, kita mencari X aksen Y aksen. Tapi informasinya adalah persamaan awalnya. Oleh karena itu kita mencari X sama Y-nya supaya kita substitusi. Bisa substitusi kemari menjadi nanti sebuah bayangan atau dalam bentuk persamaan kurva dalam bentuk aksen-aksen. Jadi apa nih? X aksen plus 2 ya. Selalu begitu ya. Jadi kita mencari X dan Y-nya kalau mencari persamaan bayangan. Baru disubstitusi. Y-nya diganti jadi Y aksen plus 3 sama dengan X kuadrat. X-nya X aksen plus 2 dikuadratin. Min 3 kali X. X-nya adalah X aksen plus 2 plus 7. Kita kuadratin dulu nih. Ayo kuadratin, jangan lupa. Kak, ini kan saya sudah tahu nih aksen-aksen sama Y aksennya, boleh nggak saya hilangin? Oke, hilangin aja ya. Jadi sudah tidak usah pakai aksen-aksen lagi. Karena kita sudah tahu ini adalah sebuah persamaan kurva bayangannya, ya. Jadi aksen-aksennya langsung saya hilangin. Jadi X kuadrat tambah 4X plus 4, oke? Karena X kalau dikuadratin jadi X kuadrat. 2 kali X kali 2, 4X. 2 dikuadratin 4. Terus ini dikali ke dalam, jadi min 3X min 6 plus 7. Semua pindah ruas ke kanan, jadi plus X. Dari mana tuh plus X, Kak? Lihat ya, yang ada bisa dijumlah kita jumlahkan. Terus sekarang yang ada angka konstanta doang. Plus 4 min 6 plus 7. Jadi berapa tuh? Plus 4 min 6 min 2. Min 2 tambah 7 plus 5. Jadi plus 5. Plus 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. Menjadi persamaannya X kuadrat plus X plus 2. Ini dia sebuah kurva bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7 ditranslasi oleh min 2 min 3. Oke? Paham ya? Ini 3 soal contoh mencari bayangan dari sebuah persamaan garis atau persamaan parabola. Sekarang jika dibalik,
persamaan bayangannya sudah ada, Kak. Ditanya persamaan awalnya. Oke, contoh. Kita contoh, lihat. Sekarang kita balik ya. Misalkan kita baliknya pakai soal yang nomor 2 aja, Kak. Kan kita sudah tahu. Sebenarnya nomor 2 itu persamaan garis awalnya siapa? 2x plus 3y min 6 sama dengan 0, bayangannya adalah 2x plus 3y min 10. Kita balik soalnya ya. Jadi ini contoh yang keempat. Jika bayangannya diketahui. Jadi ditranslasi oleh 5 min 2. Bayangannya apa? 2x plus 3y min 10 sama dengan 0. Ditanya persamaan garis awalnya. Sama ya, cuman dibalik ya, seperti nomor 2. Nah, caranya gimana? Sama seperti awal, kita cari tahu konsepnya dulu gimana. X aksen sama dengan X ditambah 5. Y aksen ditambah sama dengan Y ditambah min 2. Ditambah min 2 jadi min 2. Nah, ini dia bedanya. Kalau ditanya persamaan bayangan, kita mencari X sama Y-nya. Jadi disubstitusi dulu atau dipindah ruas dulu ya. Kalau ini kan sudah tahu ini adalah sebenarnya adalah bayangan. Kalau bayangan kita tulis saja dalam bentuk aksen. Nah, ini ada bayangan, ditanya awalnya. Jadi yang ini tidak perlu kita mencari X sama Y-nya, tidak perlu. Ya, tidak perlu karena sudah ada informasinya dalam bentuk aksen-aksen yang ditanya awalnya. Jadi langsung kita substitusi. X aksennya diganti menjadi X plus 5. Gitu. 3 kali Y, Y-nya diganti jadi Y min 2. Nah, kalau kita sederhanakan atau kita selesaikan persamaan ini menjadi 2X plus 3Y plus 10 min 6 jadi plus 4 min 10 atau sama aja nih plus 10 min 10 nya habis jadi min 6. Coba dilihat, ini adalah persamaan awalnya. Sama nggak? Oh iya, sama seperti ini. Berarti benar konsepnya. Paham? Jadi jika ditanya persamaan awalnya, tidak perlu kita mencari X sama Y-nya, sudah itu dia pakai konsep awalnya, yaitu yang kita substitusi X aksen Y aksennya. Oke, contoh lagi, satu lagi contoh jika misalkan sebuah kurva. Jadi contoh nomor 5, diketahui ya. Jadi ditanya persamaan awalnya apa? Jika ditranslasi oleh min 2 min 3, bayangan parabolanya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus X plus 2. Gitu ya, sama seperti ini ya. Nah, jadi harusnya nih jawabannya apa nih? Harusnya jawabannya yang ini, oke? Nah, caranya gimana? Sama seperti awal, konsepnya dulu. X aksen sama dengan X ditambah translasinya. Siapa translasi? Min 2. Ya, ditambah sama min 2, langsung aja min 2. Terus Y aksen sama dengan Y ditambah min 3. Ya, langsung saja min 3. Ya. Nah, ini tidak perlu kita cari X dan Y-nya, karena ini yang diketahui adalah bayangan. Kita tulis saja, ini kan bayangan, Kak. Kalau bayangan itu kan dalam bentuk aksen-aksen. Nah, jadi ini sudah dalam bentuk aksen-aksen, langsung kita substitusi supaya menjadi X dan Y atau persamaan awal. Y aksennya langsung kita berubah menjadi Y min 3. X aksen kuadrat, X aksennya kan X min 2, tapi dikuadratin. Ditambah X, X-nya X min 2. Setelah itu kita jabarkan ya, jadi X kuadrat min 4X plus 4, X min 2 plus 2. Ya, ingat X kuadrat 2 kali X kali min 2 jadi min 4X, terus min 2 dikurangi jadi plus 4. Semua pindah ruas, jadi X kuadrat min 3X, min 2 sama plus 2 habis, min 4X sama plus X jadi min 3X, terus plus 4, min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. Sehingga persamaan parabola awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Sama bukan seperti nomor 3 contohnya yang dibalik? Betul. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam jago mat.